Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Orang kalau menyembunyikan hartanya, pasti di tempat yang tersembunyi, di tempat yang dalam dan sangat amat dalam. Supaya apa? Supaya tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Dan di saat kita memposisikan diri kita sebagai orang yang mencari harta, di saat kita ingin mencari harta yang terpendam, kita tidak mungkin menggalinya hanya satu kali saja. Karena kita tidak akan mendapat hartanya, kita tidak akan mendapat harta yang kita cari. Pasti kita harus menggalinya dalam dan sangat amat dalam, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan berlian, perak, dan segala harta yang ingin kita temui. Artinya apa? Jika kita melakukannya dengan niat, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan total, pasti kita akan menemukan harta yang terpendam, harta yang kita cari. Sama seperti yang disebutkan di dalam Amsal 2 ayat 4-5. Kalau kita mau mencari, kalau kita mau menggali firman Tuhan, sama seperti kita mencari perak, sama seperti kita mengejar harta yang terpendam, kita akan beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Luar biasa, bukan? Jadi, pada intinya tidak mungkin jika kita mau mendapatkan harta yang terpendam, tidak mungkin jika kita hanya menggalinya 1 atau 2 kali saja. Pasti harta itu disimpan atau disembunyikan di tempat yang sangat amat dalam. Sama halnya dengan membaca Alkitab. Jangan cuma permukaannya saja, karena kita tidak akan menemukan harta berharganya. Namun, bukan berarti kita tidak mendapat apa-apa, tapi kita hanya akan mendapat permukaannya saja. Seperti selama ini kita belajar firman Tuhan. Dan seperti yang orang lain suka bilang, membaca firman Tuhan ya begitu-begitu saja, di situ-situ saja, isinya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang baru. Padahal, jika kita gali dan menggalinya lebih dalam, selalu ada hal yang baru di dalam Alkitab. Contoh dari seorang teman, kesaksian dari seorang teman saya membaca Kejadian pasal 1 berkali-kali. Mungkin orang bosan kalau mendengar Kejadian pasal 1, penciptaan lagi. Tetapi, teman saya ini menemukan banyak hal baru menarik dari penciptaan yang dia tidak sadari selama ini. Salah satu contohnya, ada kalimat yang diulang berkali-kali, yaitu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Biasanya kalau kalimat diulang berkali-kali, ada satu pesan penting yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Selain itu, dari penciptaan, kita dapat melihat keteraturan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai pada hari ke-6. Mungkin ada yang bertanya, mengapa manusia diciptakan hari ke-6? Mengapa tidak dari hari pertama saja? Tetapi, kalau misalnya manusia diciptakan hari pertama, manusia mau tinggal di mana? Mau makan apa? Sadarkah kita bahwa Tuhan menyiapkan kebutuhan manusia, baru Tuhan menciptakan manusianya. Dari sini kita belajar, dari Kejadian pasal 1, bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Manusia diciptakan tidak dengan asal-asalan, tidak dengan sembarangan. Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik dan teratur. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatunya lebih dahulu sebelum kita ada di dunia.
Tuhan pasti selalu mempersiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Ada satu kutipan menarik di dalam buku My Life Today, halaman 22, paragraf yang keempat. Sebagaimana manusia rajin mencari, Alkitab akan bukakan harta kebenaran yang baru, yang seterang perhiasan ke dalam pikiran. Jadi, kita juga harus rajin mencari, sama seperti perumpamaan mencari harta yang terpendam tadi. Kalau kita lakukan dengan niat, kita lakukan dengan fokus, dengan total, dan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan harta terpendamnya. Intinya ada banyak sekali hal-hal menarik yang akan kita dapatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, kita harus rajin-rajin menggali Alkitab. Bukan cuma membaca, tetapi juga menggalinya. Namun, sebelum kita baca Alkitab, jangan lupa untuk berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita terhadap apa yang akan kita baca, sehingga kita boleh beroleh pengertian. Dan sama seperti yang dikatakan Amsal tadi, bukan hanya memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, tapi kita juga akan mendapat pengenalan akan Allah. Sehingga Tuhan yang akan menuntun kita di dalam segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Dan secara tidak langsung kita akan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah renungan pada petang hari ini. Kiranya renungan ini boleh semakin mengingatkan kita untuk lebih rajin menggali firman Tuhan dan semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.